Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita bakal kupas materi yang Anda bagikan nih, bab 1 dari buku The Neural Mind. Pertanyaan besarnya itu, gimana sih sebenarnya pikiran kita, ide-ide kita, bahkan kesadaran kita, kok bisa ya muncul dari, sekumpulan sel saraf aja di otak? Betul, pertanyaan fundamental banget itu. Ada kutipan dari Antonio Damasio di pengantar buku ini yang, langsung bikin saya berhenti mikir. Dia bilang gini, sistem kekebalan tubuh, hipotalamus, korteks frontal ventromedial, dan Bill of Rights itu punya akar penyebab yang sama. Gila kan? Maksudnya, ide abstrak kayak hak asasi gitu, akarnya sama secara biologis dengan sistem imun kita. Ini serius nih, bukan metafora aja. Bukan sekedar metafora, menurut Damasio. Itu klaim tentang sirkuit saraf yang benar-benar nyata. Wah, jadi misi kita hari ini, kita coba deh bongkar gimana persisnya itu bisa terjadi. Kita ikuti alur bab 1 buku ini ya, mencoba memahami apa sih yang dibutuhkan buat menciptakan pikiran manusia. Tepat sekali, buku ini memang ambisius ya, mencoba menggabungkan ilmu kognitif, terus pemodelan komputasi, sama linguistik buat memahami apa yang disebut pikiran neural. Intinya sih, pikiran sama bahasa itu bukan sesuatu yang, gaib gitu. Tapi hasil interaksi yang rumit banget antara otak kita yang fisik ini, tubuh kita, sama lingkungan sekitar kita. Jadi ini bukan filsafat ngawang-ngawang, tapi soal mekanisme nyata di dalam kepala Anda. Oke. Kalau gitu, kita mulai dari yang kelihatannya sepele tapi ternyata penting banget. Warna. Anda kan lihat warna merah di apel, biru di langit, tapi buku ini bilang warna itu sebenarnya nggak ada di luar sana kayak yang kita alami. Ini gimana maksudnya? Agak bingung saya. Iya, ini salah satu contoh yang paling jelas gimana otak kita itu membangun realitas kita. Jadi warna itu bukan properti fisik si objeknya, tapi interpretasi otak kita terhadap panjang gelombang cahaya yang dipantulkan objek itu. Di retina mata kita, kan ada sel kerucut tuh yang sensitif sama panjang gelombang beda-beda. Biasanya disebut L untuk merah, M untuk hijau, S untuk biru. Oh, sel kerucut itu ya? Yang L, M, S. Nah, pas cahaya masuk, kerucut ini aktifnya beda-beda levelnya. Informasi ini terus diolah sama sirkuit saraf yang kompleks. Mulainya, ya di retina itu sendiri, ada sel ganglion yang responsnya berhawanan. Misalnya, aktif kuat kalau L-nya banyak cahaya tapi M-nya sedikit, atau sebaliknya. Kayak filter awal gitu, udah mulai milah info warna. Jadi kombinasi sinyal dari L, M, S ini yang diolah sirkuit saraf, itu yang akhirnya kita rasain sebagai jutaan warna. Bukan si apelnya yang punya warna merah dari sananya. Persis, otak kita lah yang menciptakan sensasi warna itu. Dan implikasinya menarik loh, secara evolusi jelas berguna banget kan bisa bedain warna buat cari buah matang, lihat predator. Tapi ini juga artinya pengalaman warna itu sifatnya sangat personal. Personal gimana? Bukannya kita semua lihat merah ya tetap merah, sama aja kan? Belum tentu sama persis ternyata. Gini, gen buat sel kerucut warna itu adanya di kromosom X. Perempuan kan punya 2X, laki-laki 1X, 1Y. Nah, ini salah satu alasan kenapa perempuan seringkali lebih peka sama nuansa warna. Bahkan ada kondisi langka, namanya tetrakromasi. Biasanya pada perempuan, mereka punya 4 jenis kerucut warna. 4? Wow. Iya, coba Anda bayangin, mereka bisa lihat spektrum warna yang jauh lebih kaya dari kita yang cuma 3 jenis kerucut. Wah, gila. Jadi realitas visual kita itu bener-bener bisa beda secara harfiah ya. Cuma gara-gara beda biologis dikit di mata sama otak kita. Ini bukti nyata banget kalau realitas kita itu subjektif ya, hasil konstruksi biologis kita. Betul sekali. Ini nunjukin betapa pengalaman kita itu dibentuk sama, perangkat keras biologis kita yang unik masing-masing. Ngomongin perangkat keras nih, berarti kita mesti masuk ke unit dasarnya dong. Neuron. Sel saraf ini kan fondasinya. Betul, neuron ini sel yang unik. Dia punya membran luar, terus ada protein-protein khusus yang fungsinya kayak gerbang atau pompa ion. Ion itu partikel bermuatan ya, kayak natrium, kalium, kalsium, klorida. Intinya, neuron itu ngobrolnya pakai sinyal listrik sama kimiawi. Ada gerbang di sel saraf yang bisa buka tutup. Nah, yang ngontrol buka tutupnya ini bisa zat kimia, neurotransmitter namanya, atau perubahan listrik di sekitarnya. Oke, jadi nembaknya neuron itu gara-gara perubahan listrik karena ion keluar masuk lewat gerbang itu ya? Secara sederhana iya, kayak gitu.
Aliran ion ini mengubah muatan listrik di dalam sel. Kalau perubahannya cukup gede, ngelewatin batas tertentu, nah neuronnya nembak tuh, ngirim sinyal listrik ke neuron lain. Terus ada neurotransmitter, kayak glutamat, itu cenderung memicu penembakan, bikin lebih gampang nembak. Ada GABA, kebalikannya, menghambat. Ada juga asetilkolin, dan banyak lagi sih yang perannya lebih kompleks. Coba Anda bayangkan, miliaran sel ini terus-terusan ngobrol satu sama lain pakai bahasa listrik dan kimia ini, non-stop. Miliaran sel ngobrol, gila. Terus gimana caranya obrolan ini bisa jadi teratur, bisa jadi memori atau kemampuan gitu? Gimana koneksinya bisa terbentuk dan belajar? Nah, disinilah konsep plastisitas neural sama pembelajaran Hebbian itu jadi kunci. Jadi, kekuatan koneksi antar neuron, namanya sinaps, itu nggak tetap, bisa berubah. Ide dasarnya sering diringkas jadi neurons that fire together, wire together. Artinya neuron yang aktifnya barengan, koneksinya cenderung jadi makin kuat. Maksudnya, kalau neuron A sering nih ikut andil bikin neuron B nembak, jalur antara A ke B jadi makin kuat gitu. Kayak jalan setapak yang sering dilewatin jadi makin jelas, gitu ya? Analogi yang bagus itu. Iya, kalau A nembak sesaat sebelum B dan ikut nyebabin B nembak, koneksi A ke B itu menguat. Tapi kalau nggak ada korelasi waktu atau malah negatif, koneksinya bisa melemah. Kemampuan otak buat terus-menerus ngubah kekuatan koneksi ini yang namanya plastisitas. Ini dasar dari belajar, memori, bahkan pemulihan kalau ada cedera otak, misalnya stroke. Gen juga berperan sih nentuin bahan baku protein buat gerbang ion tadi, yang ngaruh ke kekuatan awal koneksi. Jadi otak kita itu secara aktif memahat dirinya sendiri loh, terus-menerus berdasarkan pengalaman. Wah, ini nyambung lagi dong ke kutipan Damasio tadi. Jangan-jangan mekanisme fire together, wire together ini salah satu akar penyebab sama yang bisa bikin sirkuit buat ngenalin warna apel sekaligus sirkuit buat paham konsep abstrak kayak keadilan atau hak. Bisa jadi ya. Sangat mungkin itu yang dimaksud beliau. Mekanisme dasarnya sama, tapi ya tentu kompleksitas sirkuit sama inputnya yang beda jauh. Oke, jadi koneksi bisa menguat, bisa melemah. Tapi kan di otak bayi itu ada triliunan koneksi potensial ya. Gimana otak bisa milih koneksi mana nih yang perlu dikuatin buat fungsi tertentu? Misalnya buat gerakin jari atau ngenalin wajah ibunya gitu. Pertanyaan bagus banget. Buku ini pakai konsep rekrutmen neural. Coba bayangin otak bayi itu kayak hutan lebat, banyak banget jalur potensial. Nah, pas bayi gerak, misalnya ngisep jempol pas masih di kandungan, aktivitas itu kan butuh koordinasi neuron. Sirkuit-sirkuit yang kebetulan ada di posisi pas dan konfigurasinya memungkinkan gerakan itu terjadi, nah sirkuit itulah yang bakal kepake. Terus, karena kepake, koneksinya jadi kuat lewat mekanisme Hebbian tadi. Tepat, sirkuit yang berhasil ngejalanin tugasnya itu bakal direkrut dan diperkuat lewat penggunaan berulang. Ini kayak seleksi alam, tapi di level sirkuit saraf. Sirkuit yang cocok atau berguna bakal bertahan dan menguat. Yang nggak kepake, ya bisa melemah atau bahkan dipangkas. Makanya pengalaman awal itu penting banget. Kita nggak bisa belajar sesuatu dari nol sama sekali. Harus ada sirkuit potensial dulu yang bisa direkrut dan dibentuk sama pengalaman. Berarti organisasi otak kita itu nggak acak sama sekali dong ya? Udah ada strukturnya gitu? Jelas nggak acak. Salah satu prinsip organisasi yang penting itu namanya peta topografi. Jadi area otak tertentu itu merepresentasikan area tubuh atau dunia luar secara spasial. Contoh paling terkenal itu korteks somatosensori, buat indera peraba. Kalau Anda nyentuh jari telunjuk sama jari tengah, neuron yang aktif di korteks ini letaknya deketan, mencerminkan kedekatan jari-jari itu di tangan Anda. Oh, jadi ada pemetaan gitu ya di otak? Iya, betul. Hal serupa ada di korteks motorik. Itu peta otot. Korteks visual primer, V1, itu peta retina mata. Korteks auditori, itu peta frekuensi suara. Nah, dari V1 misalnya, informasi visual dipecah lagi. Ada jalur apa, itu ke arah ventral buat ngenalin objek. Ada jalur di mana atau bagaimana, itu ke arah dorsal, buat lokasi sama interaksi spasial. Peta-peta internal sama jalur-jalur ini wujud fisik dari gimana otak nyambung sama tubuh dan dunia. Ini inti dari konsep perwujudan atau embodiment. Nah, embodiment ini sering banget disebut. Bisa dijelasin lagi nggak? Kenapa sih ini penting banget? Intinya gini, buku ini nekenin banget kalau otak itu bukan komputer di dalam tengkorak yang misah dari tubuh.
Bukan, otak itu bagian dari tubuh. Evolusinya ya untuk ngelola tubuh. Itu gerak, ngerasain, bertahan hidup. Pikiran kita nggak bisa dipisahin dari fakta kalau kita punya tubuh yang gerak, merasa, dan interaksi sama dunia fisik. Jadi, mikir itu sendiri erat kaitannya sama cara kita gerak dan ngerasain sesuatu. Banget, sangat erat. Area motorik di otak kayak premotor, suplementer, primer, itu kan ngontrol gerakan lewat sinergi motorik, sirkuit rumit yang ngeordinasiin otot-otot kita. Pengalaman kita soal atas, bawah, depan, belakang, di dalam, di luar, itu akarnya ya dari pengalaman tubuh kita di ruang. Pandangan ini beda banget sama dualisme klasik yang misah total antara pikiran yang dianggap non-fisik sama tubuh yang fisik. Di sini, pikiran itu dilihat berakar pada fisikalitas tubuh kita. Oke. Pikiran berakar pada tubuh. Terus, gimana otak kita ngelola konsep yang lebih abstrak atau situasi yang kompleks? Misalnya, gimana kita tahu apa yang mesti dilakuin pas masuk kafe? Padahal kan tiap kafe beda-beda tuh. Nah, disinilah kita pakai alat konseptual, namanya skema sama frame. Skema itu struktur dasar yang umum banget, seringkali akarnya dari pengalaman fisik. Contohnya, skema bagian keseluruhan, skema wadah, ada dalam luar batas, skema sumber, jalur, tujuan buat gerak. Kayak template dasar gitu ya? Pola-pola umum? Bisa dibilang gitu. Nah, kalau frame itu lebih kompleks, lebih spesifik buat situasi atau objek tertentu. Contohnya ya frame cafe tadi. Frame ini isinya bukan cuma objek, meja, kopi, kasir, tapi juga ada peran, barista, pelanggan, urutan tindakan, pesen, bayar minum, sama ekspektasi lainnya. Atau frame operasi bedah, itu beda lagi peran dan urutan tindakannya. Terus, untungnya punya frame ini apa dong? Efisiensi. Frame itu punya properti gestalt namanya. Artinya, kalau Anda aktifin satu bagian aja, keseluruhan frame itu ikut aktif secara otomatis di pikiran. Misalnya, dengar kata ruang operasi, otomatis tuh kebayang dokter, pasien, alat bedah, suasana tegang, tanpa perlu dijelasin satu-satu. Kayak kerangkan mental siapa kayak aja, biar kita cepat paham dunia. Menarik banget. Terus tadi disebut juga, berpikir itu sendiri adalah tindakan. Maksudnya di mana tuh? Iya, berpikir itu aktivitas fisik yang dilakuin sama sistem saras kita. Ini sejalan sama pandangan linguistik kognitif. Kalau bahasa, itu bukan cuma buat deskripsi aja. Bahasa itu alat buat bertindak dan koordinasi sosial. Kata-kata itu kayak tombol buat ngaruhin pikiran orang lain, buat mulai tindakan bareng. Dan buat ngelakuin tindakan kompleks, entah itu main piano atau sekedar ngomong lancar, itu butuh koordinasi sirkuit saraf yang rumit juga ya? Tentu saja, buku ini nyinggung soal tipe sirkuit khusus buat koordinasi, tapi yang lebih fundamental lagi itu ide soal simulasi neural. Ternyata, sirkuit otak yang kita pakai buat melakukan suatu tindakan, misalnya nendang bola, itu juga aktif loh pas kita lihat orang lain nendang bola, atau pas kita baca deskripsi soal nendang bola, atau bahkan pas kita cuma ngebayangin nendang bola. Sirkuit yang sama aktif. Tunggu. Jadi, memahami atau ngebayangin sesuatu itu sebenarnya ngaktifin sirkuit motorik dan sensorik yang sama seolah-olah kita lagi ngelakuin itu beneran. Intinya begitu, pemahaman itu nggak pasif. Justru melibatkan simulasi aktif di otak. Ini mekanisme kunci buat empati, belajar dari observasi, sama perencanaan. Wah, gila sih ini. Ini ngubah cara saya mikir soal pemahaman. Oke, terus gimana otak belajar hal baru? Tadi ada plastisitas. Ada prinsip lain nggak? Otak itu cenderung hemat energi, jadi dia secara alami melakukan generalisasi. Lebih irit kan pakai satu sirkuit umum buat banyak kasus mirip, daripada bikin sirkuit baru buat tiap detail kecil. Konsep-konsep dasar yang terwujud, embodied, kayak gerak atau wadah, itu kemungkinan terbentuknya udah dari awal banget. Oke. Nah, ini ngarah ke path-dependent learning, atau pembelajaran yang bergantung jalur. Jauh lebih mudah belajar konsep baru kalau bisa nebeng di sirkuit yang udah ada. Belajar konsep rumah lebih gampang kalau udah punya skema wadah. Belajar mobil lebih gampang kalau udah punya konsep bergerak. Makanya pengetahuan kita itu strukturnya kayak pohon. Dari konsep umum yang terwujud di akarnya, terus bercabang ke yang lebih spesifik. Dan lebih mudah numbuhin cabang baru dari dahan yang udah kokoh. Oke, masuk akal banget. Tapi ada lagi nih yang bikin penasaran. Kita kan ngerasa sadar sama apa yang kita lihat atau dengar secara langsung ya. Tapi buku ini bilang kesadaran kita itu seringkali telat.
Maksudnya gimana tuh? Iya, ini salah satu temuan yang paling bikin kaget mungkin ya. Apa yang masuk ke kesadaran kita itu seringkali bukan input sensorik mentahnya. Otak itu ngelakuin banyak proses integrasi sama penyesuaian secara tak sadar dulu. Proses ini bisa makan waktu 80 sampai 500 milidetik. Baru deh kita sadar akan sesuatu itu. Contohnya gimana? Ada nggak? Ada eksperimen klasik nih. Orang disuruh lihat garis-garis, grating yang sebenarnya diam aja, nggak gerak. Tapi kalau dibarengin sama nada yang naik, mereka cenderung ngelihat garis itu gerak naik. Kalau nadanya turun, mereka ngelihat garisnya gerak turun. Anehnya lagi, ini bisa terjadi meskipun nadanya muncul setelah garisnya hilang sesaat, asal masih dalam rentang waktu integrasi itu. Serius? Jadi suara bisa ngubah apa yang kita lihat? Betul. Contoh lain, coba perlihatkan satu kilatan cahaya singkat, tapi barengin sama 2 bunyi bip yang cepat. Banyak orang ngelaporin kalau mereka ngelihat 2 kilatan cahaya. Ini nunjukin kalau otak secara nggak sadar itu megabungin info dari indera berbeda dan ngedit realitas sebelum disajiin ke kesadaran kita. Pengalaman sadar kita itu kayak hasil akhir setelah banyak editing di belakang layar gitu. Gila. Jadi kesadaran kita itu semacam delay dan hasil editan. Wah, ini agak membingungkan tapi keren banget. Terus, gimana caranya otak bisa nyatuin semua info ini dari mata, telinga, memori, jadi satu pengalaman utuh? Misalnya nih, pas saya lihat teman, saya kenali wajahnya. Ingat namanya, ingat obrolan terakhir. Itu kan infonya dari area otak yang beda-beda ya. Nah, buat ngejelasin ini, Damasio ngajuin hipotesis zona konvergensi divergensi atau CDZ. Bayangin CDZ ini kayak sutradara atau hub koordinator gitu. CDZ ini nggak nyimpen gambar wajah teman Anda atau rekaman suaranya secara utuh. Tugasnya itu ngaktifin pola yang pas di area-area lain yang relevan secara bersamaan. Oh, kayak sutradara yang nggak akting sendiri, tapi dia ngarahin aktor, visual, suara, auditori, properti, memori, biar jadi satu adegan utuh, pengenalan teman. Gitu ya? Analogi yang pas banget itu. Jadi untuk ngenalin temen tadi, perlu CDZ buat integrasi fitur wajah jadi satu gestalt, kesatuan bentuk. Terus CDZ lain buat hubungin gestalt itu ke identitas orangnya, memori soal dia. CDZ lain lagi buat ngakses namanya, memori leksikal. Semua dikoordinasiin biar aktif barengan. Menariknya nih, kalau ada kerusakan di area tertentu yang diduga berfungsi sebagai CDZ, misalnya di lobus temporal inferior yang penting buat ngenalin objek dan wajah, itu bisa nyebabin kesulitan yang spesifik. Pasien agnosia wajah, nggak bisa kenali wajah, itu seringkali juga sulit bedain hewan yang mirip dalam satu kategori dasar, kayak rakun sama rubah. Tapi mereka masih bisa kenali hewan yang unik banget, kayak gajah atau benda mati. Ini nguatin ide kalau CDZ itu fungsinya sebagai pengikat fitur kategori. Jadi ini ngebantah ide lama kalau memori atau kata itu disimpan di satu lemari khusus di otak gitu ya? Iya, ini ngebantah warehouse theory itu. Makna sama memori itu kelihatannya terdistribusi. Akarnya ada di gimana konsep itu terwujud embodied di area sensorik motorik, terus diintegrasiin sama CDZ. Jadi persepsi, memori, konsep, itu jadi satu sistem terintegrasi yang dinamis, bukan kompartemen-kompartemen terpisah. Oke, satu contoh terakhir deh yang menarik di bab ini soal sound symbolism. Kenapa ya kadang bunyi kata itu rasanya pas gitu sama maknanya? Kayak kata cekikikan rasanya ringan, sementara mengerundu rasanya berat gitu. Buku ini ngasih contoh phoneme themes. Itu gugus bunyi yang berulang dengan makna yang terkait. Misal, girl dalam bahasa Inggris sering terkait sama cahaya. Glow, gleam, glitter. Atau itu terkait bentuk bulat atau berat. Lump, bump, clump. Penjelasannya, lagi-lagi, balik ke embodied. Gimana caranya? Diduga nih, skema citra image schemas yang sama yang kita pakai buat visual, imajinasi, sama kontrol motorik, itu juga bisa ngebentuk cara mulut kita gerak pas ngucapin bunyi tertentu. Jadi gerakan mulut pas bilang itu mungkin punya struktur skematis yang mirip sama persepsi kita tentang sesuatu yang bulat dan berat. Ini contoh lain gimana pikiran, bahasa, sama tubuh itu saling terkait erat banget. Oke. Kalau kita coba rangkum nih semua ya, bab 1 ini pada dasarnya bilang kalau pikiran manusia itu, apa ya? Pikiran kita itu sangat terwujud, nyantol banget sama tubuh, indera, dan gerak kita.
Kita pakai alat konseptual kayak skema dan frame yang aktifnya otomatis. Dan pemahaman kita itu banyak bergantung sama simulasi internal di otak. Kesadaran kita, apa yang kita sadari, itu cuma puncak gunung es aja dari aktivitas neural tak sadar yang masif dan terintegrasi di bawahnya. Luar biasa sih penjelasannya, jadi dari sensasi warna sampai ide paling abstrak sekalipun, semuanya itu produk kerja fisik sirkuit neural yang terus berubah dan belajar. Ini benar-benar ngubah cara pandang soal apa itu berpikir ya. Tentu saja, memahami dasar neural ini ngasih kita lensa baru buat ngeliat gimana kita belajar, kenapa persepsi kita bisa beda sama orang lain, dan gimana pengalaman itu ngebentuk otak kita secara fisik. Dan kalau kita balik lagi ke Damasio, kalau Bill of Rights sama sistem imun punya akar neural yang sama, wah, ini buka pertanyaan gede banget soal hubungan pikiran tubuh, bahkan mungkin soal gimana kita ngerancang masyarakat. Nah, ini pertanyaan refleksi terakhir buat Anda yang dengerin. Kalau pikiran kita, kesadaran kita, bahkan intuisi kita itu begitu terikat sama mesin biologis otak dan tubuh ini, gimana ini ngubah cara Anda mandang diri Anda sendiri? Apakah ini ngaruh ke pandangan Anda soal kehendak bebas misalnya? Coba direnungkan. Terima kasih banyak udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya ya.